أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 7 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah atau 26 Juni 2023, kita melanjutkan kajian rutin kita yang pada hari ini kita mengangkat tema, yaitu pembahasan tentang fikih Idul Adha. Terkait pembahasan ini, yang akan dibahas insya Allah ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah terkait fikih kurban, kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang kedua, yaitu tentang sholat Id. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup insya Allah. Apabila tidak, maka kembali seperti yang disebutkan oleh para ulama, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Yang tidak bisa didapat semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya, tapi dibahas sedapatnya. Dan mudah-mudahan yang akan dibahas insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kita masuk di bagian yang pertama, yaitu tentang fikih kurban. Ini kalau kita lihat fikih kurban ini kaitannya dengan Idul Adha. Dan biasanya sembelihan yang dibawa itu kambing, domba, sapi. Itu dalam bahasa Arab disebutnya sebagai udhiyah. Ya, sebagai udhiyah. Makanya terkait makna udhiyah, kata para ulama, udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih pada waktu Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena datangnya hari raya tersebut. Ini terkait makna udhiyah. Tapi kalau disembelih selain di hari raya Idul Adha, kemudian selain di hari-hari tasyrik, maka tidak dikatakan sebagai udhiyah. Walaupun udhiyah itu artinya adalah sembelihan begitu. Tapi kalau di luar waktunya, maka itu adalah sembelihan biasa. Dan ketika pada waktunya, waktu yang dimaksud adalah Idul Adha dan hari-hari tasyrik, baru dikatakan sebagai udhiyah. Ini terkait makna sembelihan yang dimaksud. Jadi sembelihan hewan ternak yang dilakukan pada waktu Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri
kepada Allah. Ini yang dimaksud ungkapan penyembelihan terkait hari raya Idul Adha. Nah, kemudian berikutnya, apa keutamaan kita menyembelih di hari-hari tersebut, yaitu 4 hari. Yang pertama, hari raya Idul Adha. Yang kedua, hari-hari tasyrik, 3 hari berikut. Berarti kalau misalkan yang Idul Adha itu hari Kamis, 3 hari berikutnya adalah Jumat, Sabtu, Ahad, sebelum matahari terbenam. Nah, apa keutamaan ketika kita menyembelih di hari tersebut? Maka sebagai pendahuluan kita tidak menafikan bahwa menyembelih di hari tersebut yang dinamakan sebagai sembelihan yang dimaksud atau kita membahasakannya kurban. Ini adalah amal soleh yang paling afdol. Ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah tidaklah anak Adam itu melakukan satu amalan pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Artinya apa? Artinya di sini ingin menyampaikan bahwa di hari-hari tersebut, kalau kita tahu ada sedekah ini, sedekah itu, dan lain-lain, maka yang paling afdal, yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban. Nah, terkait hadis yang dimaksud, ini sebetulnya didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Akan tetapi walaupun hadis itu dhaif, tidak serta-merta afdoliyah berkurban di hari-hari tersebut hilang. Nah, tetap berkurban di hari-hari tersebut ini memiliki keutamaan. Makanya banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, pada hari-hari tasyrik, ini lebih utama daripada sedekah yang senilai dengan hewan kurban itu. Atau bahkan mungkin sedekahnya lebih banyak. Akan tapi untuk hari-hari tersebut yang lebih afdal adalah berkurban. Misalnya kurban kambing 4 juta ketimbang sedekah biasa 10 juta. Banyak ulama mengatakan terkait hari-hari tersebut, maka mereka mengatakan lebih afdalnya berkurban. Kenapa? Karena maksud terpenting dari yang dilakukan tadi, yaitu berkurban itu, adalah bertaqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain, kurban ini adalah syiar dan memang lebih sesuai dengan sunnah untuk di hari-hari tersebut ibadah yang dilakukan adalah kurban. Sehingga banyak ulama yang menyebutkan itu lebih afdal dilakukan pada hari-hari tersebut ketimbang amalan-amalan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, apa hukumnya berkurban? Ini ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang punya rezeki lebih. Ini ulama yang berpendapat demikian, di antaranya adalah Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah gurunya Imam Malik rahimahumallah. Kemudian Al-Auza'i, Wa Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Kemudian Laits bin Sa'ad serta sebagian ulama Malikiyah. Dan ini juga termasuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, yang punya rezeki lebih wajib berkurban. Ini kadang-kadang orang bingung ya, mendahulukan kurban atau mendahulukan utang. Dia nanya gitu, dalam hatinya dia punya utang cicilan rumah, dia punya utang cicilan mobil. Padahal kalau dia kurban itu kagak ngefek dengan tabungan dia, dengan uang dia. Mungkin dia punya uang 100 sekian juta gitu. Atau dia punya uang 200 sekian juta. Cuman karena dia ingin menghindar ceritanya dari keluar duit 4 juta lumayan. Atau patungan sapi 4 juta lumayan. Jadi dia nanya, dahulukan kurban atau utang. Kalau seperti itu modelnya, maka ya tetap berkurban. Ya kecuali kalau orang punya uang cuman 5 juta, 7 juta. Kalau dia kurban 4 juta, sisa 3 juta. Belum buat kontrakan bulan depan, buat makan bulan depan. Kemudian juga dia, ya mungkin dia tidak berkurban karena mungkin dia tidak punya rezeki lebih di kala itu. Gitu. Tapi kalau punya belasan juta, kemudian juga dihitung-hitung, cukuplah. Nanti ada pendapatan yang lain buat makan, buat ini. Maka lebih utama buat orang itu adalah tetap berkurban. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, pendapat yang menyatakan wajib itu lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan kurban itu tidak wajib. Akan tetapi tetap itu hanya wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak perlu memaksakan pinjam uang dan seterusnya. Kecuali kalau dia pinjam uang dan ada gambaran, nanti gampang dicicil. Mungkin bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 2 juta lunas. Dan itu mudah buat dia, maka tetap dia akan mendapatkan keutamaan dan afdoliyah dari ibadah kurban yang dia lakukan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan itu wajib adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang punya harta lebih tapi tidak kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dalam konteks hadisnya itu fala yaqrabanna musallana. Bukan masjid tapi musalla. Biasa kalau musalla itu tempat sholat Idul Adha. Jadi ketika di hari itu Nabi mengatakan kalau nggak kurban, nggak usah dekat-dekat kemari, nggak usah sholat Id kan begitu. Ini ancaman yang menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib, tapi bagi yang mampu. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama menyatakan kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Dia sunnah, tapi dianjurkan, ditekankan. Ini pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur, seperti Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan yang lainnya, rahimahumullah. Dan ulama yang mengambil pendapat ini, mereka berdalil dengan riwayat yang datang dari Ibnu Mas'ud. Disebutkan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini hadis disebutkan riwayat Abdul Razzaq dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dia mengatakan sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban katanya, padahal aku adalah orang yang berkelapang. Itu kulakukan karena khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagi. Berarti dia lagi nyontohin walaupun dia punya kelebihan, dia nggak berkurban. Biar orang nggak ngira itu adalah satu kewajiban. Ini juga disebutkan oleh Abu Sarihah dalam hadis riwayat Abdul Razzaq dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dia mengatakan aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkurban, padahal taunya orang-orang mereka berdua adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya kelebihan rezeki. Ini mereka berpendapat demikian sehingga mengatakan kurbannya hukumnya adalah sunnah muakkad. Dan Ibnu Hazm rahimahullah disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah.
Dia mengatakan tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib. Dan dalil-dalil itu merupakan dalil pokok yang digunakan masing-masing pendapat. Bagi yang mereka mengatakan wajib, dalilnya tadi Rasulullah SAW mengatakan jangan dekat-dekat tempat sholat kami kalau tidak kurban. Kemudian bagi yang mengatakan tidak wajib, maka dalilnya tadi ya sebagian salaf, orang-orang soleh terdahulu mereka sengajain tidak kurban, walaupun mereka mampu biar orang itu tidak memiliki pemahaman kurban itu wajib, kurban itu. Nah, ini kalau dijabarkan, ternyata kedua dalilnya sama-sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan mereka memberikan nasihat yang pantas bagi yang mampu, sebaiknya tidak meninggalkan kurban. Kenapa? Karena dengan berkurban ini akan lebih menenangkan hati dan supaya melepaskan kewajiban, melepaskan tanggungan, atau biar apa namanya, sebagian orang membahasakan itu kalau sholat itu asal menggugurkan gitu. Cuman itu nggak bagus ya, istilahnya ada orang yang sholat asal-asalan gitu, asal menggugurkan, itu bukan itu. Tapi terkait pembahasan daripada kurban nggak kurban, mendingan kurban. Itu yang lebih hati-hati. Dan kita yakin bagi mereka yang berkurban, pasti Allah akan segera memberikan ganti. Biayanya berapa? Allah akan ganti dari biaya yang dia keluarkan. Kenapa? Karena kita tahu, mungkin sebagian pernah dengar, setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat berdoa. Yang satu bilang, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan-nahan hartanya, sayangan sama duitnya, nggak mau infak. Ini disebutkan dalam hadits Bukhari dan Muslim. Sehingga yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih selamat, yang lebih hati-hati, walaupun ada ulama yang bilang wajib, walaupun ada ulama yang bilang sunnah, kalau kita mampu, kalau kita bisa, yang terbaik adalah tetap berkurban. Ya silahkan lihat bagaimana keuangan. Kalau bisa, bismillah, berkurban. Baik itu seekor kambing atau patungan sapi. Atau bahkan seekor sapi. Itu yang terbaik. Nah, kemudian yang berikutnya, hewan yang boleh dipakai untuk kurban itu yang seperti apa? Maka ulama menyebutkan hewan yang boleh dipakai untuk kurban itu bahasanya itu adalah hanya yang tergolong bahimatul an'am. Artinya hewan ternak tertentu. Kalau kita tahu lah, itu kalau di kita itu kambing, domba, sapi, onta. Kemudian ada sebagian ulama mereka menyebutkan adanya ijma bahwasanya kurban itu tidak sah kecuali dengan hewan-hewan yang disebut. Ini disebutkan dalam Fiqh Sunnah dan juga dalam kitab Al-Wajiz karya Dr. Abdul Aziz Badawi gitu. Apa dalilnya? Mereka membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj di ayat yang ke-34 kata Allah Subhanahu wa taala wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat itu kami telah menetapkan ada tuntunan berkurban. Lihat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka mengingat nama Allah karena rezeki yang sudah diberikan. Yaitu apa? Bahasanya dalam Quran bahimatul an'am. Makanya hewan kurban yang boleh dipakai untuk berkurban
ini yang disebut-sebut sebagai bahimatul an'am. Yaitu yang kita ketahui bersama. Kalau di kita kambing, domba, sapi. Kemudian ada disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan yang lain, yang lebih mahal dari yang Allah bahasakan dalam Al-Quran sebagai bahimatul an'am, maka tetap kurbannya itu tidak sah. Kurbannya kalau kita yang lebih mahal mungkin ikan ikan mahal, ikan arwana yang katanya ada harga 10 juta, ada yang harga 50 juta, 100 juta. Maka itu tetap tidak sah walaupun lebih mahal. Kemudian Utsaimin rahimahullah memberikan contoh, misalnya ada orang yang lebih memilih kurbannya pakai seekor kuda. Karena beliau di Arab Saudi, dibahasakannya harganya 10.000 real. 10.000 real ini tinggal dikali 4.000. Berarti 40 juta. Padahal kambing cuma 3 juta. Atau sapi yang pada umumnya itu 28, 25, 21, ada yang 17 juta. Seperti itu. Maka kalau tidak sesuai dengan yang Allah yang sebutkan, dengan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu tetap tidak sah. Ini disebutkan dalam kitab beliau, Syarhul Mumti'. Nah kemudian bagaimana dengan kurban yang mungkin sebagian pernah mendengar, satu kambing untuk satu keluarga? Maka jawabannya itu sudah cukup dan dibolehkan satu kambing untuk satu keluarga. Pahalanya dapat semuanya. Walaupun jumlah keluarganya banyak. Bahkan kalau diniatkan buat yang hidup dan yang sudah meninggal dunia, semuanya dapat. Ya, sebagaimana itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan sahih. Ini disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seseorang itu dia menyembelih seekor kambing sebagai kurban buat dia dan keluarganya. Tinggal nanti namanya orang nggak semuanya paham. Kita ketika ngasih ke panitia, ini dari siapa gitu. Daripada ribut, sebut aja nama kita. Tinggal nanti niatan ini dari keluarga yang hidup dan yang meninggal semuanya itu dalam hati aja itu. Cuman teknisnya ke panitia sebutin. Makanya terkait masalah ini nggak pas kalau ada orang yang berkorban, dia mengkhususkan kurban buat salah satu anggota keluarganya. Misalnya ini satu kambing buat suami, kambing yang satu lagi buat istri, kambing yang berikutnya ya buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ini tidak pas. Allah itu maha luas, nggak perlu dibatas-batasin. Kadang-kadang saya pernah dengar sebagian orang kurban tahun ini suami, tahun depan istri, tahun depan anak pertama, tahun depan anak kedua. Ini tidak pas, karena Allah maha luas, tidak perlu dibatas-batas. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban buat dirinya dan seluruh umat. Jadi disebutkan suatu hari ketika beliau pengen kurban itu, beliau mengatakan Allahumma hadza minni wa min ummati. Ya Allah, ini kurban aku persembahkan kepadamu dariku dan dari umatku. Maka berdasarkan hadis ini, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau mengatakan orang-orang Islam itu yang tidak mampu berkurban, tetap mereka mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkurban dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah berkata demikian. Secara semuanya udah pernah kurban sekali, begitu, dapat pahala kurban. Adapun masalah yang lain,
Masalah yang dimaksud seperti kambing hanya boleh untuk 1 orang, kemudian sapi ini boleh untuk 7 orang. Kalau onta boleh patungan 10 orang. Ini maksudnya biaya pengadaannya saja. Jadi kalau kambing 1 orang aja yang beli. Kalau sapi maksimal boleh 7 orang. Sapi 4 orang boleh, 5 orang boleh, boleh. Sapi berdua boleh. Sendiri pun boleh. Tapi kalau berbicara soal pahala, niatkan buat dirinya dan keluarganya. Jadi seandainya ada orang yang membantu orang yang akan berkurban. Dia pengen kurban kambing, harganya 4 juta. Dia punya uang cuma 3 juta. Ada yang nambahin 1 juta gitu. Boleh atau tidak? Boleh. Dan itu tidak mempengaruhi status kurban. Karena memang dia dapat bantuan aja 1 juta. Yang kurban siapa? Yang kurban adalah diri. Seperti itu. Makanya kalau kurban patungan sekelas bagaimana? Ya, kalau mengatasnamakan patungan sekelas kemudian dijadikan itu adalah hewan kurban, maka tidak sah. Belinya kambing, patungannya sekelas gitu. Akan tetapi kalau misalkannya mereka patungan, diberikan kepada gurunya, ini buat Pak Guru atau Bu Guru kalau mau kurban gitu kan. Maka itu boleh. Tapi kalau ternyata gurunya alhamdulillah buat nambah-nambah bayar kontrakan. Karena perpanjang tahunan gitu kan. Kurang 3 juta ya nggak apa-apa, orang udah dikasih. Tapi kalau misalkannya sama gurunya dibelikan kurban, maka itu sah. Terus apakah dikatakan gurunya kalau buat nambah-nambah kontrakan tahunan beliau itu berarti nggak amanah? Ya bukan gitu juga. Karena apa? Karena kalau harta pemberian, orang suka-suka mau diapain sama dia gitu. Kalau nggak segitu berarti bukan pemberian gitu. Nah cuman memang prakteknya yang ada di lapangan orang ini sekelas patungan kurban kemudian dibelikan, kemudian mereka menyebut-nyebutnya sebagai kurban, maka itu tidak dikatakan kurban yang sah. Tapi kalau cuma asal beli-beli kambing aja buat sedekah, buat apa, maka dijelaskan kepada anak-anaknya itu. Nah, kemudian misalnya ada orang yang kurban. Dia ngasih titipan ke kita 3 juta. Kemudian kita pengen beliin apa namanya patungan sapi. Patungan sapi ini yang dibuka sama panitia harganya 4 juta. Berarti kan sohibul kurban kurang 1 juta gitu. Kemudian kita nambahin diam-diam boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Izin dulu atau tidak? Nggak harus izin. Kenapa? Karena dalam transaksi hadiah nggak perlu ngomong-ngomong. Kayak contoh misalkannya ada orang pengen beli, apa namanya handphone gitu ya. Atau pengen beli laptop. Laptop harganya 7 juta. Dia ngasih ke kita cuma 5 juta. Karena kita pengen ngasih hadiah ke dia, nggak apa-apa kita nggak minta lagi sama dia 2 juta, kita tambahin langsung 2 juta, beliin laptop, kasih ke dia. Berapa nih laptop? Harganya 5 juta. Kok ini di nota 7 juta? Enggak, 5 juta, ambil mau. Dan nggak perlu izin. Jadi kalau misalkannya ada panitia yang menerima uang, kemudian ada kekurangan, kemudian ditambahin, maka tidak perlu izin, sebagaimana hadiah nggak perlu izin. Nah kemudian terkait ketentuan sapi dan onta. Ini kita tahu sapi ini bisa patungan 7 orang. Kalau onta ini 10 orang. Ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Ibnu Majah, dalam kitab Al-Wajiz, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan dahulu kami pernah bersafar bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba hari raya Idul Adha, maka kami patungan kurban. Onta itu 10 orang, sapi itu 7 orang. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam gak ada masalah.
Berarti menunjukkan apa? Korban sapi boleh patungan 7 orang, kemudian onta boleh patungan 10 orang. Kemudian terkait dalam masalah pahala bagaimana? Dalam masalah pahala, ya ketentuan kurban sapi ini sama dengan ketentuan kurban kambing. Kita niatkan satu patungan buat kita dan keluarga yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Artinya 7 orang yang patungan sapi, pahalanya itu mencakup anggota keluarga 7 orang itu semuanya. Itu kalau bicara pahala. Tapi kalau kita bicara beli sapinya, cuma 7 orang saja. Bicara beli kambingnya, cuma 1 orang saja. Tapi kalau bicara pahalanya, maka semua keluarga niatkan untuk bisa mendapatkan pahala tersebut. Ini boleh. Kemudian masalah yang lain barangkali sebagian pernah dengar terkait arisan kurban. Apa hukumnya arisan kurban? Sebagian ulama menyebutkan bahwa arisan kurban ini masuk dalamnya pembahasan utang. Makanya sebagian ulama menganjurkan untuk berkurban meskipun harus utang. Tapi utang yang dimaksud ini ya utang yang memang ada bayangan biar bisa bayar nanti ke depannya. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri, boleh orang itu pinjam duit utang buat kurban. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah dalam masalah akikah juga berkata demikian. Jadi beliau menyarankan agar orang yang tidak punya biaya buat akikah utang dulu dalam rangka menghidupkan sunnah akikah di hari ke-7 dari kelahiran. Apalagi kurban. Boleh juga untuk utang dulu. Kemudian disebutkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan dulu Abu Hatim itu pernah berhutang untuk beli onta buat kurban. Kemudian beliau ditanya, kenapa engkau berhutang untuk kurban? Kemudian beliau mengatakan apa? Aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36, lakum fiha khair. Berkurban itu baik buat kalian. Kemudian sebagian ulama lain menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang ya daripada kurban. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan ulama yang lain. Jadi kalau misalkannya sebagai contoh kita punya apa namanya? Kita punya uang hanya 4 juta misalnya. Kita punya uang hanya 4 juta misalnya. Kemudian tahu-tahu dipinjam sama saudara kita. Dia ada tagihan utang harus bayar ntar malam gitu kan. Ini kita pilih berkurban, duitnya kita pakai kurban karena kita baru aja mau berangkat ke panitia gitu. Atau kita berikan kepada saudara kita buat lunasin utang dia, maka berdasarkan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dahulukan pembayaran utang. Apa-apa, dia tahun itu tidak berkurban. Mungkin dia udah nabung ya. Udah nabung, dapat 4 juta, baru pengen store ke panitia. Bertepatan di hari itu ada saudaranya yang pengen minjem duit karena harus pelunasan utang ntar malam. Maka berdasarkan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, dahulukan pembayaran utang ketimbang kurban. Ya kecuali mungkin dia ada solusi yang lain. Atau mungkin dia ada uang lebih. Kurban iya, bantu lunasi utang juga iya. Makanya dalam kitab Syarhul Mumti, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan kalau orang punya utang, maka yang lebih tepat buat dia adalah dahulukan utang daripada kurban. Tapi utang yang dimaksud bukan utang yang tadi kita sebutkan. Cicilan rumah, cicilan mobil, padahal dia uangnya banyak. Hanya ingin menghindari kewajiban kurban saja. Sehingga dia bertanya, dahulukan utang atau dahulukan kurban? Otomatis jawabannya dahulukan utang. Cuman kalau dia rinci kayak tadi, dia masih punya duit lebih, maka yang lebih afdal adalah tetap berkurban. Ya, wallah. Kemudian juga
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah beliau ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi kurban karena uangnya diserahkan ke temannya tadi yang terlilit hutang. Yang tadi kita sempat sampaikan. Beliau menjawab, jika dihadapkan dua permasalahan antara kurban dengan melunasi utang orang lain, orang fakir, orang miskin, maka lebih utama tetap melunasi utang. Lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit utang tersebut adalah saudara dia, keluarga dekat. Maka bantu lunasi utang. Kecuali kalau dia punya uang lebih. Kurban iya, kemudian lunasi utang juga iya, maka ini tentunya lebih afdol buat diri. Nah, pernyataan-pernyataan yang tadi disampaikan ini tidak saling bertentangan. Kenapa? Karena perbedaan ini didasari oleh perbedaan dalam memandang bagaimana kondisi orang yang punya utang itu. Jadi sikap ulama yang menyarankan untuk hutang ketika kurban itu dipahami untuk kasus orang yang memang keadaannya mudah dalam melunasi utang. Ada gambaran-gambaran utang bakal lunas ke depan. Maka silakan dia berutang untuk kurban. Atau kasus utang yang memang jatuh temponya masih panjang, kayak utang cicilan rumah, cicilan mobil dan lain-lain. Ya, sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan utang daripada kurban itu dipahami untuk kasus orang yang memang kesulitan dalam melunasi utang atau utangnya ini dituntut untuk segera dilunasi. Ya makanya beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, dia ini bekerja dalam kesehariannya. Kemudian dalam bekerja dia ada sisihkan uang buat berkurban, ada sisihkan uang buat nafkah keluarganya. Seiring berjalannya waktu, tiba di hari H, qadarullah ada kecelakaan. Tapi kecelakaannya bukan kecelakaan tabrakan motor, tabrakan mobil atau apa, bukan. Maksudnya qadarullah mereka dapat musibah, dapat ujian sehingga uang yang untuk digunakan berkurban udah ditabung sekian lama, ya ada keluarga yang nggak setuju, itu dipakai buat makan aja karena mereka juga butuh gitu. Maka bagaimana seperti ini? Seperti itu maka tidak perlu berkorban, dahulukan untuk nafkah keluarga. Kecuali kalau masih ada uang lebih, yang dalam hitungan dia masih oke, masih nggak masalah dan seterusnya, maka lebih afdol, lebih utama dia tetap berkorban. Sehingga kesimpulannya, kalau arisan kurban kita golongkan sebagai utang yang jatuh temponya panjang atau utang yang mudah dilunasi, maka arisan kurban ini satu perkara yang bagus sehingga bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Kemudian yang lainnya, bagaimana dengan tadi disebutkan bahimatul an'am? Bagaimana dengan kurban kerbau? Karena di sebagian daerah malahan mereka kurang suka sapi, familiarnya kerbau gitu. Makanya ketika saya di Sumatera ya, di Sumatera ketika ada warung Padang mau makan pakai daging sapi nggak ada daging kerbau katanya. Karena mereka familiar sukanya kerbau katanya. Di sebagian tempat ya walaupun nggak semua. Nah, ini para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya disikapi satu jenis. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah. Ada beberapa ulama yang secara tegas mereka membolehkan kurban dengan kerbau. Di antaranya adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah ataupun Hanafi. Jadi mereka menganggap sapi dengan kerbau ini sama. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum kurban dengan kerbau. Beliau mengatakan kerbau dan sapi ini memiliki perbedaan dalam banyak sifat sebagaimana kambing dan domba. Beda. Namun Allah telah merinci penyebutan kambing dengan domba tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 104. Nah, apakah boleh dengan kerbau? Maka kata beliau, kalau memang hakikat kerbau itu termasuk sapi, maka kerbau ini sama aja dianggap sapi. Tapi kalau tidak, maka jenis hewan yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah jenis hewan yang dikenal oleh orang Arab. Sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang dikenal oleh orang Arab. Jadi intinya boleh, intinya sama saja. Karena orang Arab itu tahunya memang apa namanya kambing itu ada domba dan kambing. Makanya kesimpulannya kalau memang pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kita bawa pada penjelasan ulama yang tadi disebutkan, maka bisa disimpulkan bahwa kurban kerbau hukumnya sah-sah saja karena memang kerbau ini termasuk sapi juga ya wallahu a'lam.
Kemudian masalah yang lain, bagaimana kalau kurban atas nama orang yang sudah meninggal? Karena saya pernah tahun lalu ya, ketika saya mengurusi patungan kurban sapi di tempat tinggal saya. Ada orang namanya Fulan, tapi ketika dia transfer untuk patungan sapi, dia sebut nama orang tuanya udah meninggal. Ya, bukan, bapaknya dia udah meninggal. Dia bilang nih kurban atas nama bapaknya begitu. Ya kalau khususan itu dalam doa ya, summa ila rohi, summa ila rohi, summa ila rohi. Ini enggak. Jadi dia daftar patungan kurban sapi, tapi kan panitia nanya, ini atas nama siapa? Dia selipkan nama bapaknya yang sudah meninggal dunia. Nah di sini kita akan bahas bagaimana kalau kita kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ini ternyata ada 3 rincian. Yang pertama orang yang meninggal itu bukan sebagai sasaran kurban. Bukan orang utama yang berkurban. Namun statusnya ngikutin keluarga yang masih hidup. Kayak contoh misalkannya kita berkurban, nih kita niatkan dari kita dan dari keluarga kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Maka kalau seperti ini boleh. Dan pahala kurbannya sama seperti yang tadi disebutkan, dia dapat, keluarga dapat, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, ada orang yang berkurban khusus atas nama orang yang udah meninggal, nggak ada wasiat dari dia gitu. Nah, sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini satu hal yang bagus-bagus aja dan pahalanya sampai insya Allah. Sebagaimana sedekah atas nama orang yang sudah meninggal, insya Allah sama. Akan tetapi sebagian ulama mereka bersikap tegas. Mereka mengatakan perbuatan seperti itu mereka membahasakannya bid'ah gitu. Karena tidak ada apa namanya di kalangan salaf itu yang mereka ketika berkurban mengatasnamakan ini dari bapaknya udah meninggal. Sehingga mereka tegas mengatakan itu bid'ah. Walaupun tadi disebutkan ulama dalam mazhab Hambali mengatakan bagus-bagus saja nggak masalah. Kayak sedekah pakai nama orang ya sudah meninggal, sedekah sumber air bersih, bikin sumur dan seterusnya. Tapi sebagai ulama yang tegas, mereka mengatakan itu bid'ah. Karena memang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kurban atas nama Khadijah, nggak ada. Atas nama Hamzah, paman beliau, tidak ada. Yang ada apa? Allahumma hadza minni wa min ahli. Allahumma hadza minni wa min ummati. Ya Allah ini dariku dan dari keluargaku. Ya Allah ini dariku dan dari umatku. Gitu. Tapi disebut namanya Khadijah yang sudah meninggal. Allahumma hadza min Khadijah. Gak pernah. Sehingga mereka sampai tegas membahasakannya katanya bidah. Ini khilafiyah di kalangan para ulama. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Yang tahu pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya memaparkan pendapat para ulama saja. Kemudian yang ketiga, ada berkorban khusus untuk orang yang meninggal. Karena memang dia berwasiat. Dan dia ada duit. Jadi duitnya itu dia udah simpan. Entah kalau dia mati, dia meninggal, ini kurun pakai duit dia. Buat 2 kali, buat 3 kali, dan seterusnya. Maka kalau seperti ini diperbolehkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan wasiat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti'. Kemudian yang masalah lainnya terkait umur hewan kurban. Ini disebutkan dalam hadis Jabir. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ya Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian menyembelih kurban kecuali bahasa hadisnya itu musinnah. Ya, kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian maka kalian boleh menyembelih jazaah. Musinnah itu kalau kita praktekkan ke onta berarti musinnah itu onta 5 tahun. Kalau kita praktekkan ke sapi, musinnah itu sapi umur 2 tahun. Kalau kita praktekkan ke kambing, musinnah itu kambing umur 1 tahun.
Nah kalau nggak dapat, nggak mampu, maka boleh jaza. Jaza ini domba umur 6 bulan. Berarti kesimpulannya yang perlu kita perhatikan ini kalau kambing minimal setahun, kalau domba 6 bulan. Ini disebutkan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah dan Syarhul Mumti'. Kemudian bagaimana kalau hewan kurban itu cacat? Ini kita harus tahu ada 3 hal. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Yaitu apa? Ada 4. Yang pertama, matanya buta sebelah. Dan jelas-jelas buta gitu. Jadi bukan sakit mata. Kalau cuma sakit mata, keluar apa? Belek ya. Itu nggak apa-apa. Ini jelas-jelas buta. Jadi kalau butanya belum jelas, kalau orang yang lihat, ih matanya kok gitu doang. Ya. Walaupun apa namanya gimana, tapi belum jelas. Orang lihatnya dia, ih kok matanya gitu. Ini masih boleh untuk dipakai berkurban. Kemudian disebutkan ada ulama mazhab Syafi'i ya, menegaskan hewan yang rabun ini digunakan untuk kurban karena memang bukan termasuk hewan yang buta sebelah. Gak apa-apa. Kemudian yang kedua yang memang betul-betul dilarang itu yang sakit dan memang jelas sakitnya tuh hewan gitu. Itu baru nggak boleh dipakai buat kurban. Kemudian yang ketiga pincang dan pincangnya kelihatan jelas. Artinya pincang di sini artinya tidak bisa jalan normal ya. Tapi kalau memang baru kelihatan pincang namun bisa jalan dengan baik, kita lihat juga ya cuma gitu doang lah kalau bahasa kita gitu. Maka masih boleh dipakai berkurban, masih sah. Kemudian yang keempat, kalau memang binatang itu udah terlalu tua, udah saking tuanya gitu kan. Ya mungkin kita jarang-jarang mendapati karena alhamdulillah memang yang dijual-jual di apa namanya di tempat-tempat penjualan itu sudah pilihan, udah bagus, mereka juga tahu begitu kan. Nah kalau seperti itu maka tidak boleh. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah dan Syarhul Mumti'. Nah kemudian yang bagian yang kedua, ada cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban. Ini hanya 2 saja. Yang pertama ada sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, telinganya hilang, atau telinganya robek. Maka dia mungkin makruh, tapi masih sah untuk dipakai berkurban. Kemudian yang kedua, tanduknya pecah atau tanduknya patah. Karena ditarik-tarik, kena kandang, copot. Ini kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu, ada pedagang nelpon saya, tanduknya patah katanya. Itu bisa dipakai kurban nggak? Maka bisa-bisa saja. Cuman memang makruh. Kurang afdol aja, kurang sempurna, kurang dapat ya, kurang gigit aja gitu. Tanduknya patah. Tapi sah atau tidak jawabannya? Sah. Kemudian yang ketiga, selain 6 cacat yang tadi disebutkan, yang tidak lebih parah, maka itu tidak berpengaruh dengan status hewan kurban. Tetap sah. Contoh misalkannya apa? Kambingnya ompong. Atau mungkin ekornya pendek atau enggak ada ekornya. Atau mungkin dia kondisinya bunting, hamil. Atau mungkin tidak kelihatan hidung. Dan seterusnya. Pesek berarti. Ya, jadi pokoknya kalau tidak yang termasuk 6 tadi dan tidak terlalu parah, ini hitungannya sah. Ya sebagai disebut dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah. Dan Nabi SAW ditanya tentang cacat hewan apa yang harus dihindari ketika berkorban. Nabi mengatakan 4. Dan beliau berisyarat dengan tangannya. 4 yang tadi dibahas tadi. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan dinyatakan hasan sahih oleh At-Tirmidzi. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa isyarat Nabi SAW dengan tangannya ketika menyebutkan 4 cacat tersebut ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membatasi jenis cacat yang terlarang hanya 4 saja yang tadi disebut. Sehingga yang bukan termasuk 4 jenis cacat
yang tadi disebutkan sebagaimana dalam hadis ini boleh digunakan untuk berkurban. Kemudian ada disebutkan hadis yang menyatakan larangan berkurban dengan hewan yang memiliki dua cacat, telinganya terpotong katanya nggak boleh, sama tanduknya pecah katanya nggak boleh. Tapi ini hadis dhaif. Sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat jenis yang tadi itu hanya menyebabkan makruh saja, tidak sampai tidak sah. Karena apa? Hadisnya dhaif. Nah, kemudian pertanyaannya, hewan apa yang paling afdol untuk dipakai buat kurban? Maka jawabannya yang paling afdol untuk dipakai buat kurban ini hewan yang gemuk, hewan yang sempurna. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Nah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk bagian dari ketakwaan hati. Karena dia pengen kurban, dia cari hewannya yang super. Maka itu sebagai bentuk ketakwaan hati. Kemudian juga berdasarkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam terkait ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang yang berkurban disunahkan untuk memilih hewan kurban yang besar dan gemuk. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk itu ya sudah, dikondisikan saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sebagaimana kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, saya pernah ngurusin kurban, sapinya kecil. Ketika sampai di tempat panitia, orang-orang pada ngomong, kok sapinya kecil ya. Kemudian saya bilang, ini patungan cuma 4 orang apa 5 orang. Gitu. Kemudian tahun berikutnya baru, sapinya besar. Baru saya bilang, ini baru nih patungannya 7 orang. Tapi kalau orang punya uang, ya kenapa tidak? Ya sebagaimana sebagian orang Masya Allah ya. Ada yang motong sapi harga 100 juta. Motong sapi beratnya sekian ton. Masya Allah. Makanya, iya, maka ini termasuk apa? Termasuk dia mengagungkan syiar Allah. Termasuk ketakwaan hati. Adapun dia cari ketenaran, populer, ria atau tidak, kita Allah alam, kita nggak tahu gitu. Cuman terkait ini, Masya Allah, itu termasuk bentuk apa? Mengagungkan syiar Allah. Disebutkan perkataan Abu Umamah bin Sahal. Beliau mengatakan dahulu kami di Madinah biasa memilih hewan yang gemuk dalam berkurban. Dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu adalah berkurban dengan hewan yang gemuk-gemuk. Ini disebutkan dalam hadits Bukhari secara muallak. Ini sanadnya hasan. Dan di antara ketiga jenis hewan kurban, apa namanya, kambing, sapi, onta. Ini menurut mayoritas para ulama yang paling afdal adalah onta. Kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau biaya pengadaannya itu ditanggung 1 orang. Ya kalau misalkannya kambing 1 orang, onta 1 orang, sapi 1 orang. Yang paling afdal onta, karena paling mahal onta. Kemudian sapi patungan 7 orang dengan sapi 1 orang, paling afdal sapi 1 orang, karena paling mahal dia. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan harta yang kalian paling cinta. Duit. Orang pada patungan sapi 7 orang, 4 kali 7, 28, dia sendirian. Ini lebih afdal sendiri. Kemudian juga yang sebagai dalil adalah jawaban Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim. Ketika ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang budak yang lebih afdal. Beliau mengatakan yaitu budak yang lebih mahal dan lebih bernilai dalam pandangan pemilik. Sama terkait hewan kurban yang lebih mahal. Sebagaimana tadi juga disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang lain, mana yang afdal? Patungan sapi atau kambing 1? Sebagian ulama menjelaskan kurban 1 kambing ini lebih afdal daripada
patungan sapi. Kenapa? Karena mereka membahasakannya 7 kambing itu manfaatnya lebih banyak daripada seekor sapi. Ini salah satu pendapat ulama. Ulama kalau berpendapat, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tapi kesimpulannya wallahu a'lam. Kalau beli kambing 1 3 juta dengan patungan sapi 1 4 juta, mana yang lebih afdol? Yang lebih mahal. Yang lebih mahal. Ya, wallahu a'lam. Kemudian juga di sisi yang lain katanya kurban yang sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utuh 1 ekor, baik kambing, sapi ataupun onta. Karena memang rezekinya juga alhamdulillah kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan Nabi pernah motong banyak, capek di tengah-tengah, kemudian mewakilkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ulama yang mengatakan lebih afdal kambing 7 daripada sapi 1, mereka mengatakan kegiatan nyembelihnya 7 kali. Kalau sapi 1 kegiatan motongnya cuma 1 kali gitu. Kemudian juga ada sebagian ulama yang melarang patungan katanya dalam kurban. Tapi pelarangan ini nggak pakai dalil. Sehingga memang kurang tepat juga gitu. Cuman ini sebagai alasan bagi mereka ulama yang mengatakan lebih afdol seekor kambing daripada patungan sapi. Tapi kesimpulannya tadi ya, kalau patungan 4 juta, sapi apa namanya kambing 3 juta ya lebih afdol yang paling mahal gitu. Cuman sekali lagi yang lebih tepat yang mana wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Ini hanya pendapat para ulama saja. Kemudian terkait kambing, terkait sapi, kalau sapi wallahu alam ya, mungkin orang banyak bertanya kambing. Apakah harus jantan? Boleh nggak betina? Maka jawabannya tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban. Boleh jantan, boleh betina. Makanya 3 tahun yang lalu, atau mungkin bukan 3 tahun, 5 tahun, sebelum inilah, sebelum pandemi, sebelum corona. Saya ditelepon sama panitia kurban di luar kota, di Sumatera. Karena apa namanya, saya dapat amanah beli 1 ekor kambing, saya kirim ke beliau gitu. Kalau nggak salah 3.500.000 atau 4 juta. Kemudian beliau nelpon, boleh nggak dibeliin kambing betina? Karena kalau kambing jantan dapatnya cuma 1 ekor, kalau kambing betina dapat 2 ekor. Lebih banyak gitu. Akhirnya saya bilang tunggu sebentar, izin dulu sama yang apa namanya kurban gitu. Boleh. Akhirnya beli 2 kambing betina. Walaupun secara hukum ini memang tidak ada ketentuan. Jadi boleh-boleh saja. Ada disebutnya hadis riwayat Ahmad, Nasai, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi SAW mengatakan akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 kambing. Tidak masalah mau jantan atau mau betina. Cuman kalau memang yang lebih mahal adalah jantan, yang lebih afdal yang lebih mahal. Tapi kalau rezekinya nggak ada, pas-pasan cukupnya itu maka tidak masalah. Nah, berdasar hadis ini Al-Fairuz Abbadhi Asy-Syafi'i mengatakan kalau dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah Nabi bilang begitu, maka ini menunjukkan berkurban pun juga dibolehkan. Namun secara umum memang yang jantan itu lebih afdol, lebih mahal ketimbang yang betina. Oleh karena itu ya tidak harus hewan jantan juga, tapi memang lebih afdol aja, lebih diutama. Walaupun yang betina juga diperbolehkan. Ini tinggal 5 menit lagi. Nah, setengah 2. Tapi pembahasannya masih panjang sebetulnya. Kita ada fikih Idul Adha, ada fikih kurban dan fikih sholat Id ya. Tapi karena waktu gimana? Ada yang ditanyakan sampai di sini pembahasan terkait? Banyak yang nanya, Masya Allah. Tafadhal, tafadhal. Banyak yang nanya. Oh iya, tafadhal. Coba pertanyaannya apa? Assalamualaikum.
Si fulan berkurban, tapi tidak sholat 5 waktu. Apakah kurbannya diterima? Ya mudah-mudahan kurbannya diterima. Karena kurban diterima atau tidak diterima, ini bukan urusan kita. Akan tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait si fulan tidak sholat 5 waktu, maka ini terjadi apa namanya terjadi masalah yang lain lah seperti itu. Yaitu masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, hukum orang yang meninggalkan sholat, kata para ulama, sebagian mereka mengatakan hukumnya kafir. Ngeri itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah sholat. Yang meninggalkan sholat kafir gitu. Ini sampai ulama berpendapat demikian. Jadi bukan kita, tapi berdasar hadis ini jangan salah paham ya. Bukan berarti kita ngapir-ngapirin orang yang tidak sholat. Bukan. Orang yang tidak sholat 5 waktu. Kalau ngerasa dikapirin dengan hadis ini, dengan keterangan ini, udah sekarang berubah, sholat udah. Jangan nanti malah marah nggak jelas, nggak terima. Wah itu masa kita dikapirin? Bukan itu. Ini sebagai motivasi untuk bertobat. Karena ini disebutkan oleh para ulama. Minim-minimnya, kalau tidak salah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang tidak sholat itu memang tidak kafir. Cuman dia dipanggil sama ulil amri, disuruh tobat. Kalau dikasih waktu 3 hari, kalau dia nggak tobat, maka dia dibunuh. Dia dibunuh, tetap dikubur di pekuburan kaum muslimin. Kalau ulama yang mengatakan kafir, dibunuh, dikubur di pekuburan kafirin, bukan muslimin. Makanya orang berkorban tapi tidak sholat 5 waktu. Apakah korbannya diterima? Mudah-mudahan diterima. Karena urusan terima nggak terima bukan urusan ustadz. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkait tidak sholat 5 waktu, makanya nasihatnya lain. Ya hendaknya bertobat kepada Allah. Karena sholat ini kayaknya ringan, sepele, padahal ini urusannya berat. Kalau kita baca keterangan para ulama, apa hukum orang yang meninggalkan sholat, sampai pendapatnya 2 tadi. Kafir, dibunuh, dikubur di pekuburan kafirin. Sebagian mengatakan tidak kafir, tapi tetap dibunuh, dikubur di pekuburan muslim. Cuman memang yang bunuh ini bukan warga, bukan kita, tapi ulil amri. Kalau ulil amrinya nggak negatif gimana? Ya sudah, ntar urusan mereka dengan Allah. Adapun kita hanya membahas dari sisi pendapat para ulama dan ini sebagai motivasi agar segera bertaubat kepada mereka-mereka yang tidak sholat 5 waktu. Ya, wallahu a'lam. Dan kita mendakwahkan, kita ajak mungkin sholat zuhur dulu bertahap, sholat asar, maghrib, isya. Nanti lama-lama nyobain sholat subuh dan terus sambil-sambil belajar sehingga Allah berikan kemudahan dalam proses taubatnya. Wallahu a'lam. Yang lain ada? Nah, ini ada yang langsung dulu Pak. Fadhal. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa kita boleh meniatkan satu hewan kurban untuk kita dan keluarga. Pertanyaannya, mertua yang biasa berkurban, tapi tahun ini tidak berkurban, dan kita berkurban, apakah bisa masuk dalam kategori tersebut? Jawabannya insya Allah bisa. Baru 2 hari yang lalu, kalau saya tidak salah, atau pekan kemarin, ada salah seorang yang saya ketemu di masjid, saya tanya, antum kurban apa enggak? Jawaban beliau, katanya orang tua udah kurban sapi, apa udah patungan sapi katanya. Jadi dia udah gak kurban lagi. Maka saya bilang, saya tahu keuangan beliau bagaimana gitu. Keuangannya itu menengah ke atas. Maka saya bilang, antum kurban juga. Manfaatin momen. Kita nggak tahu masih hidup apa enggak tahun depan. Jangan mentang-mentang orang tua udah kurban, kita nggak kurban lagi. Padahal beliau itu udah menikah. Udah punya anak 1 apa 2 gitu. Mobilnya pun mobil SUV beliau itu.
Makanya setelah ngobrol kesimpulan terakhir beliau mengatakan insya Allah kurban. Insya Allah kurban. Jadi yang ditanyakan ya insya Allah mereka tetap mendapatkan kategori tersebut. Jadi dari kita dan keluarga termasuk mertu. Ya Allah. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan nih. Betul Pak, lanjut. Ada berapa banyak Pak? Iya, dihabiskan nggak apa-apa. Kita kasih bonus mungkin 7-10 menit. Betul. Iya, kata penanya ada ibu-ibu yang viral nyindir tetangganya kurban tapi giliran dipinjemin duit susah begitu. Yang lebih afdol mana? Yang lebih afdol berkurban atau minjemin duit ke tetangga. Kalau bicara ini, maka secara umum yang lebih afdol adalah berkurban iya, karena dia mungkin hartanya berlebih, minjemin duit sama tetangga juga iya. Ini kan pertanyaan sekilas ini. Jadi kita nggak bisa menilai yang berkurban atau tetangganya yang butuh pinjaman duit itu gitu kan. Maka terkait ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya bisa mungkin yang berkurban dia nggak tahu ya tetangganya butuh duit. Tetangganya hanya menilai secara pribadi. Atau bisa jadi taunya yang berkorban, ini tetangganya tetangga rese, kalau dipinjemin duit suka ngilang-ngilangin. Kenapa ngaku-ngaku nggak minjem duit, ya kan? Atau dan seterusnya. Tapi kita bicara yang afdal aja. Yang afdal adalah orang itu yang bersangkutan tetap berkorban, karena berkorban berbatas waktu dan nggak tahu tahun depan masih panjang umur atau tidak. Kemudian yang kedua, yang terbaik dia tetap bantu tetangganya, apalagi kalau tetangganya muslim. Nabi SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu membantu hambanya kalau hambanya membantu saudaranya. Saudaranya siapa? Nabi mengatakan al-mu'minu akul muslim. Orang mukmin al-muslimu akul muslim. Orang Islam itu saudara. Jadi tetangganya yang orang Islam maksudnya. Saudaranya yang orang Islam. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Seseorang itu membantu saudaranya itu lebih aku cintai daripada dia etikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekali sholat itu pahalanya 1000 Pak. Ya. Tapi Nabi mengatakan apa? Orang membantu saudaranya lebih aku cintai. Daripada dia etikaf di Masjid Nabawi. Berarti kesimpulannya adalah wallahu a'lam. Kalau ditanya mana yang terbaik, apa namanya kurban atau minjemin uang ke tetangganya, yang pertama kalau memang rezekinya berlebih, yang terbaik dua-duanya dilakukan. Tapi yang kedua, kalau memang dia berbatas, maka yang terbaik adalah minjemin ke tetangganya, karena tetangganya butuh. Kalau memang gara-gara itu tetangganya sampai mati, nggak ada minjem duit gitu kan, karena butuh makan dan lain-lain, itu dia kesalahan juga gitu kan. Tapi Allahu a'lam. Dari kasus ini yang pastinya bagaimana Allahu a'lam, tapi insya Allah dari apa yang kita sampaikan sudah paham ya, penanya jawabannya. Wallahu. Yang lain. Iya. Pahala satu kambing untuk satu orang dan keluarganya, kemudian 7 sapi untuk satu orang dan keluarganya, besar mana pahalanya? Ya kalau seperti itu sama aja. Tapi kalau misalnya satu kambing 3 juta, dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Patungan sapi, patungannya yang 4 juta, dia niatkan untuk dirinya dan keluarga, insya Allah lebih besar patungan sapi yang 4 juta. Tapi kalau sama-sama, kambing 3.500.000, patungan sapi 3.500.000, maka pahalanya insya Allah sama. Gitu. Dan satu orang ini masing-masing niatkan untuk dia dan keluarganya. Ya Allah. Yang lain? Untuk berkurban, tadi sudah disebutkan secara teknis, kalau kambing itu pribadi,
Kalau sapi boleh patungan 7 orang. Tapi kalau secara niatan, kambing atas nama pribadi dan keluarga secara niatan. Sama juga patungan sapi. Secara teknis dia satu sapi 7 orang, tapi secara niatan masing-masing silakan meniatkan dari dirinya dan untuk keluarganya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Adakah batasan waktu hari pemotongan kurban? Ada. Ada hanya 4 hari saja. Yang pertama, Idul Adha. Catatannya dipotongnya setelah pelaksanaan sholat Id. Kalau sebelum, biar nanti panitia makan-makan dulu. Yang dipotong sebelum itu, maka bukan hewan kurban yang dimaksud. Bisa sedekah, bisa potongan biasa, dan lain. Kemudian catatan yang kedua, hari tasyrik 3 hari berikutnya. Hari ketiganya sebelum matahari terbenam. Karena kalau sudah matahari terbenam, ini namanya sudah ganti hari dan sudah selesai ibadah kurban yang dimaksud. Jadi 4 hari ya. Yang pertama hari Idul Adhanya, catatannya setelah sholat Id, kemudian 3 hari berikutnya. 3 hari berikutnya, berarti hari kedua, ketiga, keempat. Berarti kalau hari Kamis, 3 hari berikutnya, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad sebelum, ya, hari Kamis kan Idul Adha nih misalnya, ya kan, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad sebelum matahari terbenam. Karena kalau sudah terbenam sudah ganti hari. Wallah. Terakhir. Nah, jadi kalau misalkannya Idul Adha tidak sama di lingkungan kita gitu ya. Jadi mungkin penanya ini setelah melihat penjelasan para ulama, mungkin kayak sekarang kan Idul Adha ini kalau kita pemerintah kita hari Kamis. Ya. Mungkin kita anggap penanya ini Idul Adanya hari Rabu dan tidak sama dengan lingkungan kita. Yang lebih afdol seperti apa? Maka di sini wallahu alam ya, kita lihat pemerintah kita tidak melarang gitu ya. Jadi yang lebih afdol kalau memang dari keyakinan penanya ini setelah melihat penjelasan para ulama, melihat dalil sehingga Idul Adha ini hari Rabu, maka datangi mereka-mereka yang sholatnya di hari Rabu selesai. Dan apa namanya, pemerintah kita toh tidak melarang juga gitu kan. Kemudian kalau misalkannya yang dimaksud adalah penanya ini ikut pemerintah hari Kamis, namun orang-orang sekitarnya hari Rabu, ya sudah tidak masalah juga. Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Jadi kan al-hajju Arafah. Haji itu patokannya wukuf di Arafah. Kemudian ada puasa Arafah. Kalau puasa Arafah hari ini berarti besokannya Idul Adha. Nah ini kan menurut apa namanya menurut para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama patokannya adalah wukuf di Arafah. Sehingga kalau ngikut itu berarti lebarannya adalah hari Rabu, Arafahnya hari Selasa. Kemudian sebagian ulama berpendapat setiap wilayah itu ada tempat kelihatan hilal beda-beda. Di sana hilalnya udah kelihatan pertanda 1 Dzulhijjah, di sini belum kelihatan. Berarti di sini belum 1 Dzulhijjah. Tapi besokannya baru 1 Dzulhijjah. Nah, dari kedua pendapat ini, ya dua-duanya dalilnya sama-sama kuat. Dua-duanya dalilnya sama-sama kuat. Walaupun kebanyakan mungkin ya yang kita dengar adalah pendapat yang kuat itu setiap wilayah punya tempat terbit masing-masing, gitu kan. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama, ya kita paparkan dari apa yang pernah kita dengar penjelasannya. Saya pribadi sampai saat ini saya masih lebih puas dan apa namanya lebih lebih apa namanya lebih condong gitu dengan para ulama yang menjelaskan setiap tempat itu punya tempat terbit masing-masing. Jadi nggak urusan di sana itu wukuf di Arafah atau tidak. Karena
seandainya sekarang tidak ada medsos, kita nggak tahu di sana wukuf apa enggak. Taunya kita dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan hilal itu dilihat 3 kali. Yang pertama tanda masuknya Ramadan, yang kedua tanda berakhirnya Ramadan, yang ketiga tanda masuknya Dzulhijjah. Nah, ketika hilal dilihat, sudah pergantian bulan, ya sudah, kita ikut. Inilah yang ada di tempat kita tinggal nih. Pemerintah melihat hilalnya beda sehari dengan Arab Saudi. Kan seperti itu. Dan sekali lagi, ini dalilnya sama-sama kuat. Sehingga kita nggak perlu ngegas. Ya. Sehingga kadang-kadang ya istilahnya mereka yang puas dengan penjelasan ikut wukuf di Arafah. Karena kadang-kadang mereka ngegas gitu. Nyalah-nyalahin yang ngelihat apa namanya pakai hilal gitu. Tiap wilayah beda. Kadang-kadang sebaliknya, yang lihat hilal nyalah-nyalahin yang wukuf di Arafah. Ini tidak termasuk apa namanya adab perbedaan. Jadi dalam masalah ini kita legowo. Nah, kita ini khilafiyah di kalangan para ulama, walaupun saya pribadi lebih condong ya ikut pemerintah. Tiap tempat itu ada tempat terbit masing-masing. Cuma di sini kita lagi mengingatkan kepada sebagian orang yang kadang-kadang ngegas, bahkan sampai bilang-bilang ah dia mah nggak bukan ahlus sunnah gitu kan. Sampai seperti itu ini tidak benar kalau seperti itu. Ya, jadi silakan yang memang ikut dengan Arab Saudi karena setelah melihat keterangan para ulama lebih condong ke sana, silakan. Kemudian yang ikut dengan ulil amri pemerintah karena setelah melihat keterangan para ulama lebih condongnya juga silakan. Ini hanya solusi. Walaupun kalau secara keterangan saya pribadi lebih menguatkan keterangan para ulama yang ikut ulil amri karena setiap tempat itu ada tempat terbit masing-masing, ada tempat hilal masing-masing. Karena kita nggak tahu juga kalau seandainya medsos sinyal habis, ya kan pulsa habis, listrik mati dan semuanya, kita nggak tahu menahu di sana ada wukuf atau tidak. Kita cuma lihat hilal aja, wah ini udah tanggal 1 Dzulhijjah nih. Baru kita tanda, oh berarti tanggal 9-nya hari apa gitu kan. Berarti lebarannya tanggal 10 hari apa gitu kan. Kita nggak tahu menahu. Maka yang lebih kuat kita tiap tempat ada hilal masing-masing. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada yang pahamnya berbeda. Cuman kita nggak perlu ngegas dalam masalah ini. Kita hormati perbedaan. Karena dua-duanya dalilnya kalau kita lihat sebagai talabul ilm sama-sama kuat. Ya wallah. Mudah-mudahan jelas. Cukup Pak? Habis ya? Nah, sudah lewat Masya Allah lewat 14 menit. Ya mudah-mudahan apa yang dibahas bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Ya sebetulnya dari pembahasan ini kita baru bahas 40%. Ya kita baru bahas 40%. Tapi tidak masalah, seperti yang tadi kita sampaikan, yang tidak bisa terbahas semuanya dibahas seadanya, dibahas sedapatnya dan insya Allah tetap bermanfaat buat kita pembahasan. Karena memang sebetulnya kalau mau jujur, ya ini dibahas dari pagi sampai sore gitu kan. Ini kita bikin daurah gitu kan. Tapi karena memang berbatas waktu, ya insya Allah dapat keterangan dari tempat lain dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.